Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk video kali ini akan saya bahas tentang TKP ya, terutama untuk materi orientasi pada pelayanan. Kemarin tuh waktu saya lolos, itu memang TKP saya lolos passing grade ya. Jadi mungkin ini saya share aja bagaimana cara saya belajar tentang TKP dan juga bagaimana tips dan triknya dari berbagai sumber ya, berbagai sumber referensi tentang strategi TKP ya. Ini digunakan untuk melihat kepedulian dan tingkat orientasi calon CPNS ya untuk materi orientasi pada pelayanan ya, khususnya untuk pelayanan. Nah, sehingga nanti pada pelayanan pada orang lain, CPNS itu dapat dianggap sebagai CPNS yang punya jiwa melayani masyarakat ya. Nah, langsung saja untuk nomor satu adalah sebagai berikut. Sebagai pelayan toko, saya melihat display barang agak berantakan dan di saat yang sama ada pembeli yang datang terus-menerus. Maka teman-teman, saya kasih tips seperti ini ya. Mungkin ini bisa mempermudah ya. Saya berikan kasusnya seperti apa yang sering keluar pada data CPNS, kemudian kita cari solusinya berdasarkan analisis karakteristik pribadi. Untuk materi orientasi pada pelayanan, itu biasanya yang sering keluar adalah soal ketika pelayanan saat jam kerja sibuk, saat ada deadline maupun saat tugas penting. Kemudian ada seorang klien datang, seorang tamu datang. Nah, hal ini juga berlaku pada soal ini ya, sebagai pelayan toko ya. Ternyata ada display barang agak berantakan saat pembeli yang datang terus-menerus. Berdasarkan solusi dari kasus ini, maka ya utamakan tamu dulu ya, utamakan tamu dulu, kemudian nanti kalau tamunya sudah selesai, lanjutkan pekerjaan kalian ya, sehingga opsi dari A B C D E ini yang mengutamakan tamu ini hanya pada opsi D dan E, melayani pembeli, yang E juga melayani pembeli. Kita hapus opsi A karena ini menutup toko, ini kurang baik ya. Terutama ketika tokonya masih ramai kok ditutup kan itu. Merapikan display ya, ini berarti tidak mengutamakan tamu. Ini juga sama, merapikan display tidak mengutamakan tamu. Sehingga kita cek bahwa opsi D ini melayani pembeli terlebih dahulu dan merapikan toko saat menjelang tutup. Oke, berarti ada clue merapikan toko saat menjelang tutup. Ini berlawanan, tidak sesuai dengan tugas deadline pekerjaan. Dikerjakan kembali setelah ya, segera mungkin kerjakan setelah melayani tamu. Jadi ini opsi yang kurang tepat. Sementara untuk opsi E ini yang paling tepat karena kita melayani pembeli dulu ya, kemudian langsung sesegera mungkin merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Jadi ini karakteristik yang diinginkan terutama untuk orientasi pada pelayanan ya. Jadi teman-teman ya, caranya kita coba cara ini pada soal-soal yang lain ya. Saat sedang dikejar deadline, tugas yang penting, datang seorang tamu yang meminta informasi suatu tempat di kantor kepada saya. Sikap saya adalah, oke, kasusnya hampir sama ya. Ada seorang tamu ketika ada tugas penting ya, maka sama caranya, utamakan tamu tersebut ya. Jangan memerintah orang lain. Nah, itu hindari menyuruh orang lain seperti itu. Apalagi mengacukannya ini ya, ini mengacukannya juga kurang tepat. Kemudian yang opsi C ini juga kurang tepat, ini tidak aktif dalam melayani tamu ya. Kemudian apalagi ini tetap fokus pada kerjaan dan meminta teman lain ya, dan meminta teman ini hindari untuk menyuruh teman, meminta teman ya. Kemudian juga ini memintanya untuk menjemput tamu di ruangan saya kira kurang tepat juga. Jadi yang poin 5 ya, ini poin 5 ada yang A ini, mengantarkannya sampai ke tempat tujuan tamu. Ini ya sudah sesuai dengan analisis karakteristik pribadi bahwa tampillah melayani ya, meskipun pada jam-jam sibuk ada tugas-tugas penting, itu yang diminta oleh negara ya. Next, kita terapkan juga untuk soal nomor 3. Saat saya sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dari atasan, tiba-tiba datang seorang tamu yang meminta informasi suatu hal kepada saya. Sikap saya adalah, oke, kita analisis juga, kasusnya hampir sama juga ya. Ada tamu di saat tugas penting, sehingga kita harus utamakan tamu tersebut ya. Dari opsi
A, B, C, D, E, yang paling tepat adalah yang E ini, memberikan informasi yang dibutuhkan sejelas mungkin dan kembali mengerjakan tugas. Jadi ini sesuai dengan konsep tampil melayani ya, tidak meniru orang lain ya, utamakan tamu, kemudian meskipun ada tugas ya, tamu dulu baru tugas kemudian. Untuk opsi A, B, C, dan D ini ya, mengajukan ya, kemudian menelepon bagian yang bersangkutan. Nah, ini tidak ada inisiatif untuk tampil melayani ya. Jadi seperti itu. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya adalah yang E paling tepat ya teman-teman. Poinnya 5. Next, nomor 4, di kantor saya ditugaskan di bagian pelayanan. Suatu hari ada seorang tamu yang sangat rewel. Saya akan, kali ini yang sering keluar juga adalah soal ketika tamunya punya karakter tertentu ya, seperti rewel, suka marah, dan seperti itu ya. Maka begini, untuk solusinya berdasarkan analisis karakteristik pribadi, ya tetap berikan pelayanan terbaik ketika karakter tamu itu tidak sesuai yang kita harapkan ya. Tampilkan sifat ramah dan sabar terhadap tamu. Nah, ini solusinya ya. Jadi untuk opsi A, B, C, D, dan E yang paling tepat ini adalah melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik ya. Jangan malas-malasan, jangan minta teman ya, ini menyuruh lagi. Hindari pokoknya segala jawaban yang menyuruh-menyuruh teman itu hindari ya. Apalagi melaporkan kepada atasan ya. Terlalu lama ya, tidak langsung gercep gitu ya. Melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melayani yang tidak bisa saya lakukannya. Hindari juga ya. Istilahnya tetap melayani dan berikan pelayanan yang terbaik meskipun klien kalian punya karakter-karakter tertentu ya. Ini poinnya 5 untuk opsi C. Oke, next soal nomor 5 teman-teman ya. Nah, ini ada soal HTS yang panjang ya. Soalnya panjang, jawabannya juga panjang-panjang. Nah, ini ada kuisnya teman-teman. Silakan langsung baca cepat ya. Lihat kalimat terakhir pertanyaan. Nah, itu biasanya sebagai kata kunci bahwa pada saat itu di loket Anda sedang ada antrian panjang sehingga Anda tentu sangat sibuk. Berarti kondisinya di sini sudah kita tangkap ya, antrian panjang dan kita sangat sibuk. Kemudian cari kata kunci di kalimat sebelumnya ya, secara cepat saja ya. Nah, ternyata ada seorang difabel menghampiri dan meminta bantuan Anda. Nah, ini kuncinya di sini, guys ya. Jadi kita sudah bisa menangkap antrian panjang, saya sibuk, ternyata ada seorang difabel minta bantuan ya. Ternyata bantuannya diminta untuk mengurus administrasi di lantai 2, padahal posisi saya di lantai 1. Oke. Kita cari dengan cara cepat juga ya. Ini baca cepat ya. Ini hindari juga ya yang menyuruh orang lain secara direct terhadap tamu. Artinya apa? Jika kita yang diminta, ya kita menyuruh teman untuk mengurus tamu itu menyuruh secara direct, hindari itu ya. Utamakan tamu juga yang memiliki keterbatasan difabel ya. Ini sesuai konsep negara kita ya, pelayanan ramah difabel ini sedang ongoing, on proses juga. Jadi dari opsi A, B, C, D, E ya kita cek aja menyarankan kepada orang tersebut. Oke, kita ada menyarankan kepada orang tersebut ini sudah pasti salah karena kita tidak cepat tanggap. Memberitahu orang tersebut untuk menuju loket bagian pengurusan administrasi ya. Nah, ini juga kita kurang tanggap juga. Memberitahu orang tersebut untuk menuju loket lainnya lah apalagi ini ya. Tidak tampil sebagai melayani ya. Kemudian menyarankan orang tersebut untuk mengajak sanak keluarga ya. Nah, jadi A, B, C, D ini semuanya menyarankan, menyuruh ya. Ini hindari jawaban seperti itu. Kemudian yang E ini meminta rekan kerja yang lain untuk menjaga loket saya sementara waktu. Kemudian saya membantu orang tersebut menuju lantai 2. Nah, ini yang paling tepat adalah seperti ini. Kita direct melayani meskipun ada kata pertama ini meminta rekan kerja yang lain untuk menjaga loket. Nah, ini tidak direct ya karena yang kita urusi adalah yang difabel tadi ya. Sementara kita menyuruh rekan itu tidak untuk mengurusi difabel tapi menjaga loket saya sementara waktu. Kemudian ini juga saya menitip pesan rekan kerja di loket tersebut untuk membantu orang tersebut turun kembali ke lantai 1 setelah urusan selanjutnya. Jadi ini ya teman-teman ya, ini tidak direct ya karena kita antar dulu seorang difabel tadi ya ke lantai 2, kita turun karena di lantai 1 tadi kita antriannya sangat panjang sehingga kita tidak pesan aja kepada teman yang di lantai 2 yang kita nggak tahu posisinya ya sedang sibuk atau sedang panjang antriannya atau tidak untuk membantu orang di halte tadi kembali turun ke lantai 1 ya. Ini maksudnya
menyuruh orang lain secara tidak direct ya. Ini yang lebih diprioritaskan jawaban kita ketika ada soal HTS, TKP teman-teman ya. Jadi ini. Kemudian untuk soal nomor 6, dalam sebuah kesempatan ada orang yang mengkritik pelayanan yang saya berikan kepadanya. Sikap saya, oke kita coba terapkan juga. Kasus umum yang sering terjadi pada soal CPNS itu juga ketika kita dikritik oleh orang lain ya, menerima kritik terhadap pelayanan. Sehingga solusinya kita harus menerima kritikan itu dengan lapang dada ya, berusaha memperbaiki diri berdasar kritikan tamu, kemudian hindari membantah, membela atau hanya mendengarkan saja ya. Jadi dari opsi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang D ini ya, sesuai dengan konsep analisis karakteristik pribadi ya, menerima kritikannya dan berusaha memperbaiki diri, hindari membantah ya, mendengarkan saja ya, tidak terima dan marah-marah, apalagi sakit hati. Hindari jawaban seperti itu. Next, nomor 7 ya, ini saya ambil dari cat PKN ya. Untuk TKP orientasi pada pelayanan. Jika anak buah Anda berlaku kurang sopan kepada klien, yang Anda lakukan adalah sama kasusnya ya, pelayanan pada tamu dengan kondisi tertentu ya. Kali ini yang tidak sopan adalah anak buah Anda ya kepada klien. Kliennya sudah sopan, tapi anak buah Anda tidak sopan ya. Bagaimana sikap Anda? Berarti tetap berikan pelayanan terbaik ya, kemudian tampilkan sifat ramah dan sabar terhadap tamu ya, sehingga meskipun anak buah Anda ini kurang sopan, tetap tampilkan menghampiri si tamu tadi atau klien, melayani klien dengan ramah ya, kemudian menegur anak buah. Nah, ini sikap kepemimpinan yang baik ya, menegur anak buah ketika ada yang kurang tepat dalam melayani seperti itu ya. Hindari menegurnya di hadapan kalian, ini tidak tepat, nanti akan terjadi salah paham ya, bahwa di kantor tersebut ada ketidaksinkronan antara anak buah dan atasan ya. Meminta anak buah minta maaf juga hindari seperti ini, apalagi menyuruh staf lain untuk menggantikan dan tidak peduli. Jawabannya yang tepat adalah yang A ini ya. Poinnya 5. Next, soal terakhir, Anda merasa pusing namun pelanggan terus berdatangan untuk menanyakan suatu produk kepada Anda. Sikap Anda adalah berarti kasusnya sama dengan yang nomor 1 tadi ya, pelayanan saat jam sibuk, deadline, tugas penting. Berarti ketika ada kasus seperti ini ya, utamakan tamu, tetap tampil melayani. Namun ketika kita sakit ya, itu beri layanan yang efektif dan efisien. Artinya kita cek menemui mereka meskipun sedang pusing. Ketika kita pusing, melayani tamu apakah efektif dan efisien? Tidak, karena kita akan tidak maksimal saat melayani tamu karena kondisi kita pusing, nggak akan fokus saat melayani tamu ya. Kemudian meninggalkan pelanggan untuk tidur ya, tidak melayani tamu, mengacukan pelanggan, juga tidak tampil melayani tamu, meminta rekan kerja untuk menggantikan Anda, hindari untuk meminta bantuan teman kerja. Jadi yang paling tepat di sini adalah meminum obat sakit kepala, kemudian menemui pelanggan ya. Jadi ini akan lebih efektif ya, ketika kita sudah minum obat, kita akan sakit pusing kita sedikit berkurang, sehingga kita akan lebih fokus, sehingga pelayanan itu akan jauh lebih efektif dan efisien daripada kita nekat melayani saat kepala pusing. Jadi itu ya, yang diminta negara adalah seperti itu, layanan efektif dan efisien meskipun dari kita ada halangan, ada sakit, ada pusing, jadi tetap kita layani. Ini kan pusing itu sakit yang tidak parah ya, jadi kita bisa minum obat kemudian langsung menemui pelanggan, sehingga ini akan lebih efektif daripada kita tidak minum obat dulu tapi langsung menemui pelanggan ya. Jadi itu teman-teman untuk beberapa soal orientasi pada pelayanan. Silakan tipsnya ini dipelajari ya teman-teman. Untuk next video akan lebih banyak saya bahas TKP dan TWK ya, karena kemarin sudah banyak TU ya. Saya kira sekian, semoga bermanfaat teman-teman ya tipsnya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.